Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita merenung akan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini sering kita dengar, bahkan mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal tentang hadis ini, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq, yang artinya adalah sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk membawa risalah, untuk membawa yang namanya ajaran, yang mana dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah fungsi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bagaimana umatnya yang menjadi objek, manusia-manusia yang menjadi objek dari risalah yang disampaikan Rasulullah itu menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, bagaimana risalah yang disampaikan Rasulullah itu sampai kepada pemimpin tersebut dan pemimpin itu menjadi seorang pemimpin yang berakhlak mulia. Kalau dia menjadi aparat dan penegak hukum, bagaimana dengan risalah yang sampai kepada aparat dan penegak hukum itu, dia menjadi seorang aparat dan penegak hukum yang berakhlak mulia. Kalau dia sebagai seorang bapak, kepala rumah tangga, seorang suami, bagaimana risalah yang sampai kepada seorang suami tersebut, kepala rumah tangga tersebut menjadi seorang kepala rumah tangga yang berakhlak mulia. Kalau dia menjadi seorang pengusaha, pedagang, entrepreneur, bagaimana dengan risalah yang sampai kepada pedagang, entrepreneur, dan pengusaha tersebut mampu membuat pedagang-pedagang, pengusaha tersebut menjadi pedagang-pedagang yang berakhlak mulia. Kalau menjadi seorang intelektual, ilmuwan yang berpengetahuan tinggi, seorang dokter, bagaimana dia menjadi seorang ilmuwan, seorang dokter yang berakhlak mulia, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah tujuan utama kenapa Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, yaitu al-Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau, hai Muhammad, membawa risalah di permukaan bumi ini. Bagaimana risalah yang kalian sampaikan itu sebagai alat, sebagai landasan, sebagai dasar, yang mana terciptanya rahmatan lil alamin, rahmat dan kasih sayang bagi seluruh kehidupan yang ada di alam ini. Bukan hanya rahmat bagi kehidupan manusia, bahkan rahmat bagi kehidupan alam binatang, bahkan rahmat bagi kehidupan yang ada di lingkungan dan dimanapun yang disebut dengan alam, yang mana di dalam bahasa tauhid dan bahasa akidah, alam itu adalah ma ghairullah, selain Allah. Semua ciptaan Allah, bagaimana baik di dunia yang
namanya kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan flora, fauna di hutan, di lautan, di daratan, dan dimanapun di alam ini, bagaimana tercipta apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwa. Pertanyaannya adalah, kita sering mendengar kata akhlak itu apa? Subhanallah, akhlak itu adalah 100% diambil dari bahasa Arab. Plural dari kata khuluq atau jamak daripada kata khuluq. Dan khuluq itu kalau kita belajar ilmu dalam bahasa Arab, strukturnya bahasa Arab yang disebut dengan ilmu shorof, morfologinya bahasa Arab, kata khuluq ternyata dia satu akar kata sama kata dasarnya dengan kata al-khaliq, yang artinya adalah yang maha mencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sama dengan kata yaitu al-makhluk, ciptaan sang khalik, yaitu masih wallah, selain Allah itu semuanya disebut adalah makhluk. Maka kalau ditinjau dari aspek bahasa Arab, ya, khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ini yang disebut dengan ilmu shorof yang kita pelajari di pesantren-pesantren, bahkan di perguruan tinggi yang mempelajari bahasa Arab. Kata al-khaliq, kata al-makhluk dengan kata akhlak, plural dari kata khuluq, itu satu kata dasar, yaitu khalaqa. Makanya itu pengertian akhlak itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang dimaksud dengan makhluk, dan pengertian kata akhlak juga tidak lepas dari apa yang dimaksud dengan kata al-khaliq. Maka ditinjau dari aspek bahasa saja, yang namanya akhlak itu apa? Akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan-pernyataan atau statement-statement, tindakan-tindakan dan perbuatan, kebiasaan, karakter, dan sikap makhluk. Dalam hal ini terutama manusia, makhluk tersebut yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau isi hati, pikiran, ucapan, statement atau pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan sikap makhluk dalam hal ini manusia tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai sang khalik, inilah yang disebut dengan akhlak mulia atau al-akhlak al-karimah. Tapi apabila isi hati, pikiran, ucapan-ucapan, statement dan pernyataan, tindakan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk itu, terutama manusia, bertentangan dan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang khalik yang maha pencipta, yaitu Allah, inilah yang disebut dengan al-akhlak as-sayyi'ah, yaitu akhlak yang tercela. Nah, yang diingin, makanya itu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, selain oleh Al-Imam Baihaqi diriwayatkan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Dipertegas dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, hadis itu berbunyi innama bu'itsu li utammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini, kata Rasulullah, adalah bagaimana dalam kehidupan manusia ini betul-betul makhluk yang bernama manusia ini menjadi manusia-manusia yang solihal akhlak, akhlaknya soleh, akhlaknya mulia, akhlaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bayangkan bagaimana kalau seorang ilmuwan, intelektual, kalau sudah tidak berakhlak dengan amanah ilmu yang Allah amanahkan kepadanya. Bagaimana seorang dokter yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu pengetahuan sehingga dia menjadi seorang dokter, tapi dia menjadi dokter yang tidak berakhlak. Bagaimana seorang politisi yang diberikan amanah oleh Allah jabatan sehingga dia menjadi pemimpin, tapi dia menjadi seorang politisi dan pemimpin yang tidak berakhlak mulia. Bagaimana jadinya kehidupan di dunia ini kalau ada seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang entrepreneur,
dalam berbisnis, dalam berdagang, sudah menghalalkan segala macam cara, sudah tidak berakhlak mulia, yang dipikirkan hanya keuntungan, yang dia tidak pikirkan apakah apa yang dilakukannya akan merugikan orang lain. Bayangkan bagaimana dan apa yang akan terjadi kalau seorang guru, seorang dosen, seorang sesepuh, seorang panutan yang dianggap sebagai panutan di masyarakat, maaf kalau dia tidak berakhlak mulia, maka hancurlah kehidupan umat manusia. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi manusia-manusia umat-umat Rasulullah yang menjadi muslim yang kafah. Nah, akhlak mulia itu akan tercipta dengan dua hal. Yang pertama adalah kehidupan makhluk itu tidak boleh keluar dari akidah, dari iman yang benar. Yang kedua, kehidupan makhluk itu selain dia harus menjadikan iman atau akidah sebagai landasan kehidupannya, dan tata cara kehidupan yang dilaluinya tidak boleh keluar dari syariat, aturan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah. Hei hamba-hambaku, kalau engkau menjadi umat Rasulullah, kalau engkau menjadi hamba-hambaku yang beriman, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, betul-betullah kalian masuk ke dalam Islam itu secara utuh, secara kafah. Artinya iman jadikan landasan hidup, syariat menjadi tata cara kehidupan yang harus dilalui untuk mencapai manusia-manusia yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bagi khatib bukan hanya pandai berbicara, namun juga mampu untuk mengamalkannya. Dan bagi kita semua, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia, menjadi pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia, menjadi guru-guru yang berakhlak mulia, menjadi aparat dan penegak hukum, menjadi aparat dan penegak hukum yang berakhlak mulia, menjadi politisi-politisi yang berakhlak mulia, menjadi pedagang, entrepreneur, pengusaha, menjadi pengusaha dan entrepreneur yang berakhlak mulia. Dan apapun profesi kita, selama hayat di kandung badan 24 jam, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, betul-betul iman jadi landasan hidup kita, syariat yang menjadi tata cara kehidupan kita, karena memang kita diinginkan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia menuju rahmatan lil alamin dalam kehidupan selama kita berada di permukaan bumi ini. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Untuk menciptakan kehidupan rahmatan lil alamin, sekali lagi diperlukan manusia-manusia yang berakhlak mulia. Apa contoh akhlak mulia yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita? Banyak sekali. Di antaranya kita harus menjadi manusia yang amanah. Kalau kita diberikan apa yang disebut dengan tanggung jawab, kita harus menjadi manusia yang jujur. Hindarkan apa yang disebut dengan kecurangan, keculasan. Di antaranya lagi kita dianjurkan untuk menjadi manusia yang tawadhu, yang rendah hati. Hindarkan sifat sifat sombong, merasa paling hebat, merasa paling benar sekali. Di antaranya kita diajarkan untuk menjadi manusia-manusia yang mempunyai mental tangguh. Jangan menjadi manusia yang gampang berputus asa.
Karena yang namanya kehidupan itu adalah fluktuatif. Kadang-kadang kita menjadi dalam kehidupan kita mendapatkan ujian atau dapat mendapatkan apa yang disebut dengan kenikmatan dan kesedihan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, jangan ada rasa sombong dan lupa diri. Dan ketika kita mendapatkan tekanan-tekanan dan ujian, kita tetap harus tangguh dan tidak boleh berputus asa. Dan banyak lagi. Rasanya kalau kita bahas di mimbar ini tidak cukup 1 atau 2 jam. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang betul-betul amanah, manusia-manusia yang tawaduk dan rendah hati, dan tidak sombong dan tidak sombong, dan insya Allah mudah-mudahan terhindar dari diri kita apa yang disebut dengan sifat hasud, dengki, apa yang sifat-sifat manusia yang tidak berakhlak mulia. I'lamu ayyuhan nas anallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, ya Allah. Bisa jadi kami ini hamba-Mu yang kurang pandai mensyukurinya, ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Bimbinglah keluarga kami, ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami, ya Allah. Bimbinglah pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara, ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi, ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu, ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu, ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram, ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya, ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah, jangan jadikan kami ini, ya Allah, manusia-manusia hamba-Hamba-Mu karena kezaliman, dosa maksiat yang kami lakukan tersebut, ya Allah, Kau turunkan bencana dan musibah dalam kehidupan kami, ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah, jangan jadikan semua itu, ya Allah, menjadi penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadikan kami, ya Allah, anak-anak kami, orang tua kami, ya Allah, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, manusia-manusia yang berakhlak mulia, ya Allah. Jadikan kami dan mereka semua manusia-manusia yang berakhlak mulia, ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan ini seperti yang Kau inginkan. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.